Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 Pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Saya Vistarianda Sakti SPD dari SMP Negeri 3 Warongasem, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Batang. Didampingi oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Dokteranda Marina Dwi Marti Sunarsiwi, dan pengajar praktik saya, Ibu Widya Stuti, MPD. Tujuan pembelajaran khusus di demonstrasi kontekstual modul 3.1 adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut ini wawancara bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Warongasem, Ibu Erna Dewi Palupi, SPD, dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna, selamat siang. Apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Bu. Terima kasih Bu Erna. Alhamdulillah pada hari ini Ibu Erna sudah memiliki waktu untuk berbincang-bincang bersama saya terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Batang. Di bagian modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai seorang pemimpin. Nah, Ibu Erna di sini sebagai kepala sekolah dari SMP Negeri 3 Warongasem, kemudian Bu Erna juga sudah banyak sekali berorganisasi, kemudian berkecimpung di kegiatan sekolah yang lain, misalnya kesiswaan dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin mengampu istilahnya atau ingin ngangsu kawruh kepada Ibu tentang pengalaman yang banyak, yang real, yang ada terjadi di sini, Mbak Erna. Semoga nanti saya bisa mendapatkan banyak ilmu dari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, yang pertama ucapan selamat dulu. Ini Bu Wista sudah melangkah, sudah sejauh ini. Ini tahapan yang luar biasa. Kemudian dalam kesempatan ini, insya Allah apa yang tujuan dari keinginan Bu Wista itu, insya Allah lah akan saya imbangi lah seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini baik Bu Erna, terkait ingin pembelajaran tentang pengambilan keputusan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, santai mawon Ibu. Jadi kita ngobrol apa saja yang terjadi real atau mungkin yang di lingkungan kita maupun lingkungan di sekitar kita saja. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah Bu Erna sebagai pemimpin pernah mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika? Tentunya yang namanya pimpinan, ya, pemimpin atau pimpinan itu mau tidak mau dihadapkan pada sebuah persoalan, dan persoalan yang tadi ditanyakan secara ini tentu saja pernah dialami. Berarti sangat pernah Ibu, banyak sekali mungkin Ibu. Nah, Ibu sebagai pemimpin bagaimana caranya bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi itu adalah sebagai dilema etika atau bujukan moral, kan? Itu bagaimana? Iya, pertama kan persoalan muncul itu kan kita betul sekali harus diidentifikasi. Terkait dengan itu maka diperlukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Di antaranya tentunya tidak melupakan yang namanya partner. Partner itu dibutuhkan. Di sini partnernya siapa? Tentunya ada wakil, ada urusan-urusan. Juga mungkin kalau persoalan itu mohon maaf saya agak membutuhkan pemikiran, kan kita libatkan juga ke komite. Dengan catatan kita sudah bisa memilah-milah, ini memang ternyata persoalan itu, ini persoalannya memang harus selesaikan
dengan cara yang sederhana, ini membutuhkan dengan pemikiran orang banyak seperti itu. Jadi identifikasinya perlu nih. Iya, perlu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, khususnya terutama pada kasus-kasus yang mungkin ada ya Bu, kita pernah menemukan bahwa kalau faktanya kasus ini benar, tapi ketika berdampingan itu ada benturan. Itu seperti apa kebijakan atau langkah yang Ibu ambil, bisa mungkin diceritakan? Iya, betul. Dalam realitanya itu bisa saja terjadi. Dua-duanya betul, tapi saat kemudian dihadapkan pada satu pilihan, mau tidak mau kita harus memilih seperti itu kan. Nah, langkah apa yang dilakukan? Yang pertama, lepas tadi yang diinformasikan bahwa mengidentifikasikan masalah itu perlu. Setelah itu kita lihat sejauh mana kemanfaatan dari keputusan yang kita ambil. Kira-kira misalkan ini keputusan A, kita buat solusi, keputusan B kita buat solusi. Nah, dari A sama B itu kita sandingkan, kira-kira kemanfaatan yang lebih banyak mana kita yang ambil. Iya, jelas itu. Itu yang menjadi keputusan bersama. Iya, keputusan bersama ya. Apa saja yang selama ini Ibu bisa anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika? Yang jelas tadi di awal saya sudah informasikan bahwa keberadaan orang-orang atau partner kerja kita itu jangan disepelekan. Artinya kita butuh masukan dari mereka, kita ajak komunikasi dengan baik, kita sodorkanlah, kita informasikan bahwa ini seperti ini. Nanti kan dari mereka kan kita dapat masukan-masukan ya. Kadang kalau kita sendirian, mohon maaf ya, namanya manusia itu kan kadang kalau sendirian dihadapkan pada persoalannya seperti itu kadang hilaf seperti itu. Makanya butuh yang namanya partner kerja yang bisa membantu kita memberikan masukan sehingga menjadi dasar keputusan bersama. Tantangan apa Bu yang pernah nggak di sini ada tantangan yang terbesar gitu yang selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah yang sangat bersinggungan dengan dilema etika dunia? Kalau tantangan sebenarnya lebih kepada internal ya, intern kita. Maksudnya apa? Maksudnya kadang kan dari kita itu ada beberapa pendapat yang justru kadang bertolak belakang seperti itu. Harapannya semuanya bagus, si A minta ini, kita seperti itu. Kadang keputusan yang kita sudah akan kita ambil itu ternyata justru dia berbenturan dengan beberapa masukan ataupun persoalan-persoalan yang justru akan muncul seperti itu. Itu kadang yang sedikit roda apa ya, tantangan yang paling banyak yang paling banyak muncul. Macam itu. Terus lanjut Bu, yang ketika pengambilan keputusan itu Bu Erna itu keputusan yang diambil itu bisa secara istilahnya mendadak atau membuat jadwal tertentu dalam kegiatan proses pengambilan sampai dengan mencetuskan keputusannya Ibu nih Pak. Tergantung Bu, tergantungnya gini. Kalau persoalannya itu kok mau tidak mau urgent dan harus selesaikan saat ini, ya harus saat ini kita selesaikan. Misal kok mohon maaf, ini bisa saya ambil secara personal saya sendiri, ya saya lakukan itu. Tapi kalau kemudian persoalan ini begitu rumitnya misal ya, dan mau tidak mau memang butuh ada beberapa orang diajak pemikiran, ya secara saat itu juga kita akan melakukan koordinasi. Kemudian saya ingin tahu apakah ada faktor-faktor tertentu yang membantu Ibu, mempermudah Ibu pada saat pengambilan keputusan. Kira-kira faktor-faktornya ini apa Ibu? Faktor jelas ada itu ya. Yang pertama, yang terpenting lah bagi saya itu adalah letak komunikasi. Komunikasi itu harus terjalin secara efektif, secara baik, dan harus dua arah. Karena kalau tidak ada komunikasi yang kemudian diikuti dengan koordinasi tadi ya, dua hal itu, maka tidak akan muncul yang namanya kebijakan secara baik lah seperti itu. Jadi menurut saya faktor yang mempengaruhi itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan partner-partner kerja kita, termasuk Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikannya. Berarti partnernya termasuk faktornya Bapak Ibu. Iya juga. Kemudian ya, yang jelas komite sekolah juga kita libatkan juga.
pada saat ibu sudah mengambil keputusan, kemudian keputusan itu sudah disarankan untuk dijalankan dan sebagainya. Nah, setelah itu pernah mboten ibu merefleksikan keputusan saya itu seperti ini benar atau salah, atau refleksinya seperti apa? Pernah jelas ya, kita jelas mesti segala sesuatu kita refleksikan ya. Bahkan yang saya pernah ya, mungkin kan satu keputusan itu kok kadang membuat hati kita rodok gelo, rodok menyesal, itu hal wajar. Cuma kemudian kan kita kembalikan lagi bahwa ini adalah hasil kesepakatan bersama, jadi mau tidak mau harus dihormati. Kalau refleksi ya, refleksinya bagaimana ya, kita flashback kembali, kira-kira oh apa tadi yang diputuskan, ternyata kok ini mohon maaf kadang bertentangan dengan hati nurani kita, tapi kita lihat kemanfaatannya, ternyata lebih banyak manfaatnya jika ini dilaksanakan secara bareng-bareng. Ya sudah, jangan kemudian ini menjadi keterpurukan bagi kita, jangan. Sudah, itu sudah menjadi kesepakatan, kita lanjut saja, tetap dilanjutkan saja iya, gitu. Jadi dari hasil refleksi itu kalau yang baik diteruskan, iya, kalau yang misalnya kurang itu diperbaiki dengan cara tadi koordinasi sama komunikasi dengan PKP. Saya kepengen dapat satu cerita sedikit saja tentang satu kasus yang sifatnya dilema etika, misalnya mungkin ke siswa atau dengan lebih ke peserta didik saja ya. Yang namanya peserta didik dengan kecanggihan teknologi sekarang itu kan luar biasa imbasnya ya, dampaknya. Jadi pernah ada kasus bahwa ditemukan seorang siswa lah katakan seperti itu, melakukan sebuah perbuatan yang menurut peraturan itu melanggar, menurut peraturan. Cuma itu dilakukan siswa di luar jam kita, di luar jam mengajar kita, di luar jam kerja kita. Kan muncul dilema, sebenarnya ini menjadi tugas tanggung jawab kita atau enggak, dari pihak sekolah atau enggak, sementara mereka melakukan itu di luar jam. Tapi kan kita kembalikan lagi kepada posisi siswa itu masih menjadi tanggung jawab kita. Akhirnya ini minta solusi juga ya, ya cerita ya. Akhirnya kita melibatkan pihak keluarga. Kita undang mereka, kita ajak komunikasikan. Dari situ kan muncul ungkapan-ungkapan, kita rembuk bareng, dan akhirnya terjadilah sebuah keputusan bersama yang notabene bertujuan untuk membantu siswa agar tidak mengulang itu. Berarti dilema etika yang terjadi itu meskipun di luar ke sekolah karena anaknya masih sekolah di sini, itu yang menjadi keputusan bersama dengan keluarga ini, tapi tidak sepenuhnya itu sekolah. Oke, terima kasih Bu Erna. Saat ada keputusan yang sudah tercetus, itu ada pilihan yang sifatnya off the book atau luar biasa atau sangat mendadak yang pernah Ibu cetuskan untuk keputusannya nih Bu? Iya, yaitu kaitan yang ini saja masih berangkai. Itu kan mau tidak mau karena ini urgent ya, hal ini kan menurut kita di dunia pendidikan kan hal yang sudah luar biasa ini, karena kecanggihan teknologi, anak-anak luar biasa bisa mengakses hal-hal yang di luar perkiraan kita. Yang mau tidak mau kan kita berarti harus membuat sebuah keputusan yang mau tidak mau juga harus dilaksanakan secara itu juga, sehingga ya itu tadi betul sekali Bu, keputusan yang luar biasa itu, yang sekali lagi bahwa jangan sampai anak terugikan, sekolah juga terugikan. Bagaimana bahwa sekolah dengan keluarga itu harus sama-sama memikirkan tanggung jawab bersama terhadap peserta didik. Dalam pengambilan keputusan itu kan ada prinsip nih Bu. Prinsipnya itu nantinya bisa berbasis hasil akhir, bisa berbasis peraturan, bisa berbasis juga tentang rasa peduli. Nah, selama ini lebih banyak mana porsinya untuk ketika Ibu mengambil keputusan, apakah paling banyak di antara ketiganya itu lebih banyak? Ini pertanyaannya sulit ini. Ada 3 pilihan tapi 3-tiganya pernah kita laksanakan semua ya. Cuma memang mana yang lebih banyak lah, lebih dominan ya tentu saja yang ada peraturan, karena mohon maaf ini kan kita buat peraturan itu tidak serta-merta untuk dipajang, tidak serta-merta untuk hanya untuk hiasan, tapi kan memang harus dilaksanakan. Cuma sekali lagi kita kembali bahwa
rasa kepedulian kita, bagaimana nasib anak, bagaimana nasib kelanjutan peserta didik itu memang juga harus kita pikirkan. Jadi kalau menurut saya mana yang lebih banyak ya harus diimbangi juga. Artinya masing-masing itu punya porsi sendiri. Porsinya masing-masing sesuai dengan kasusnya. Iya. Ibu, lagi Ibu pernahkah dalam saat menjabat sebagai kepala sekolah, Ibu Erna itu mengambil keputusan itu ada perasaan menyesal, pernah nggak saat memutuskan sesuatu, loh kok ternyata sebenarnya, nah itu pernah ada ya? Pernah. Ya namanya persoalan itu kan banyak ya, entah itu terkait dengan bagaimana kita mengalami peserta didik, bagaimana kita berkomunikasi dengan rekan sejawat, bagaimana kita kemudian ketemu dengan orang-orang sekitar termasuk orang tua, tentunya pernah mengalami itu. Tapi sekali lagi kembalikan lagi kepada ending akhir, bagaimana kita tujuan mau memperbaiki itu. Jadi pernah. Pernah ya. Satu lagi juga saat Ibu mengambil keputusan itu, maaf Ibu, apakah pernah keputusan itu menguntungkan pribadi Ibu sendiri daripada untuk institusi ataupun lembaga? Kalau saya upayanya, menurut saya ini yang saya sifat kehati-hatian itu kan perlu ya. Jadi tidak serta-merta sebuah keputusan, pengambilan keputusan itu kok diselesaikan tanpa ada pertimbangan, dan tidak. Nah, menurut saya kalau keuntungan secara pribadi selama ini menurut saya sih belum lah. Tapi kalau kemudian keuntungan itu untuk bersama-sama, oke. Karena setiap keputusan yang kita ambil, sekali lagi saya tentunya banyak melibatkan pihak-pihak terkait yang tadilah bisa komite, bisa rekan kerja, bahkan bisa dengan peserta didik. Jadi peserta didik juga dilibatkan. Berarti lebih untuk ke lembaga dan lembaga. Luar biasa sekali Ibu Erna. Terakhir nih Bu, bagaimana misalnya bagaimana jika keputusan yang diambil itu bertentangan dengan orang banyak itu? Ada kasus seperti itu pembuatan di sini. Ya mungkin ada ya. Tapi kan itu sifatnya mungkin bisa terselesaikan. Artinya kadang kan gini, yang namanya orang itu ada yang secara terbuka ngomong saya nggak senang dengan keputusan ini. Ada juga yang dia justru memendam, tapi dia ungkapkan dengan roman muka, dengan gerak-geri. Kalau seperti itu biasanya kembali ke persoalan tadi yang awal letak di komunikasi itu. Jadi kalau itu pun muncul, maka akan kita komunikasikan lebih lanjut. Sehingga saat komunikasi ya memang di situ kita upayakan bahwa semua pihak-pihak yang merasa nggak nyaman itu harus ngomong, sehingga kita tahu apa yang tidak kenyamanan itu diletaknya di mana. Kalau sudah ketahuan titik temunya kan nanti kita bisa menyelesaikan secara bareng-bareng. Itu menurut saya. Mudah-mudahan jawaban saya itu ya. Ini kalau saya lah. Sangat luar biasa. Saya belajar banyak hari ini sama Bu Erna. Bu Erna, terima kasih waktunya. Bu Erna sudah membuat saya menjadi lebih terbuka pikiran saya. Menurut pengalaman Bu Erna, kemungkinan nanti kalau suatu saat misalnya saya berkecimpung dalam organisasi atau apapun dan jadi pimpinan, bisa untuk mengambil keputusan sesuai dengan yang saya pelajari di modul 3.1 dan juga dari pengalaman Bu Erna. Terima kasih Bu Erna, semoga selalu sukses, sehat, bahagia. Matur nuwun, cukup waktunya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arang Bu Erna. Monggo. Selanjutnya wawancara bersama Kepala Sekolah SMP 4 Batang, Bapak Sri Mulyatno, SPD. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sri yang hari ini bisa meluangkan waktu untuk saya. Mohon maaf kalau saya mengganggu Pak Sri terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Batang. Di bagian modul 3.1 ada tugas demonstrasi kontekstual terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini tentunya Pak Sri
yang sudah malang melintang dalam organisasi, kemudian membawahi pernah jadi kepala sekolah di sekolah banyak sekolah, itu pasti akan mendapatkan pengalaman, dan saya ingin menginspirasi pada Pak Sri bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bu Sista. Selamat datang di tempat kami SMP 4 Batang. Betul, saya menjadi kepala sekolah sejak 2013. Jadi sekarang hampir 10 tahun, tinggal 2 tahun masa kepala sekolah saya. Memang banyak pengalaman gitu ya. Yang itu mendewasakan saya, menuntut saya untuk bisa lebih bijaksana, untuk bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah yang bisa diterima. Tetapi terus perlu belajar ya. Karena di setiap sekolah yang kami mampu, secara prinsip pasti ada masalah, tetapi penyelesaiannya ada variasi, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi selama saya menjabat tidak ada masalah yang besar, tetapi masalah-masalah kecil saja, hanya perbedaan persepsi, perbedaan pandang, perbedaan pemikiran, tetapi semuanya bisa diselesaikan kalau ada komunikasi yang baik. Apabila ada beberapa teman yang bermasalah, kita komunikasikan kepada beliau semua. Jangan dari satu sisi, jangan dari sisi yang lain, tapi informasi harus dari dua arah. Semakin banyak informasi yang kita peroleh, maka pengambilan kita akan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dan kalau bisa mengambil jalan tengah, tetapi jalan tengah tidak boleh lepas dari aturan yang ada. Izinkan saya untuk bertanya, pasti terkait permasalahan yang ada di lingkungan ini dari misalnya. Yang pertama, apakah Bapak pernah mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika? Kalau di SMP 4 kok rasanya belum ada. Hanya permasalahan siswa, permasalahan proses pembelajaran, permasalahan yang kebetulan sekali lagi tidak ada masalah yang cukup besar. Hanya kemarin sempat ada masalah, tetapi justru berkembangnya di luar yang menyangkut etika. Kita ada kejadian yang guru kita melihat anak yang sakit di kelas, kemudian didekati, diminta untuk dibawa ke UKS gitu ya. Tetapi dilihat oleh anak yang lain semacam ada sesuatu yang kurang sopan gitu. Dan itu mungkin di antara anak menyebar di luar kelas lain, kemudian sampai orang luar, dan itu justru ramainya di luar. Sehingga ketika ada laporan seperti itu, bahkan kami sempat diminta untuk mengkonfirmasi kejadian ini oleh pihak dinas. Akhirnya kami yang pihak luar dari mana kita Berarti malah mengidentifikasi itu gitu? Iya, kita yang dari luar dari siapa saya datangi, dari orang tua kita siapa saya datangi, dari guru kita itu seperti apa kejadiannya, dari anak yang diperlakukan seolah-olah seperti tidak layaknya, itu kita tanya semua. Sehingga dalam hal ini kan saya mencari informasi dari yang si anak, si guru, dari teman kita, dari anak-anak yang lain, dari teman kelas, sampai dengan orang tua siswa, sampai dengan yang menyebarkan itu dari sekolah, kita hubungi semuanya. Oke, berarti ini bagian dari proses identifikasi permasalahan ya Pak. Terus bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi masalah yang ada itu adalah masalah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bujukan moral atau etika? Kalau saya mengarah ke etika saja, cuman kan etika kalau kejadian itu di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, kemudian ada anak lain, ada orang lain yang melihat, kalau orang lain yang melihat di kelas itu kan berarti kan anak-anak itu. Jadi kita akan meminta informasi
informasi keterangan dari yang melihat, tidak hanya satu dua tapi beberapa. Kita melihat dari satu dari si anak yang katanya diperlakukan orang baik, dari guru yang bersangkutan juga kita tanya seperti apa pandangannya, kemudian yang berkembang di luar itu, sehingga kan kita cari informasi, kita cari keterangan sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa menyimpulkan ini sebetulnya betul tidak dilakukan dalam ranah yang melanggar etika, atau hanya berkembang yang berita yang berkembang tanpa itu, ya, dan akhirnya ini sebetulnya bahan yang biasa, tidak terjadi apa-apa, sehingga akhirnya kita cut, dan akhirnya kita karena sudah ada resmi, sudah ada kepastian bahwa kasus ini seperti itu dan tidak terjadi, ya akhirnya kita melakukan juga. Bagaimana Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang kalau dipilah itu sebenarnya keputusan yang benar dan benar, tetapi ternyata keputusan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi harus diputuskan bagian mana yang harus dipilih. Sekali lagi, untuk mengambil keputusan alangkah baiknya kita memperoleh informasi, data, keterangan yang banyak, sehingga keputusan yang kita ambil nanti adalah jalan yang terbaik. Dan yang jelas keputusan yang kita ambil tidak boleh meninggalkan aturan yang ada. Karena ini baik itu dari teman-teman yang kelompok ini baik dari teman-teman yang berpandangan seperti ini, sehingga kan aturan mainnya seperti apa, sehingga kita akan mengikuti aturan mainnya. Kalau aturan mainnya itu lebih condong ke yang pihak A misalnya, ya kita akan menjelaskan bahwa ini loh aturan mainnya seperti ini, lebih bisa dari sudut pandang A, yang kelompok B ini ya harus kita pahamkan juga. Karena suatu masalah itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, dan aturan mainnya seperti apa ini yang harus disampaikan. Maka sangat perlu komunikasi yang baik, sehingga jangan sampai pengambilan keputusan kepala sekolah itu nantinya dianggap bahwa ini kepala sekolah contohnya ke A, tetapi di lain waktu kan bisa juga kita yang kelompok B ternyata pandangannya lebih sesuai dengan aturan mainnya, ya kita akan mendukung yang ini gitu. Tapi yang jelas kita tidak boleh keluar dari regulasi atau aturan yang berlaku. Apa yang selama ini Bapak anggap sebagai sesuatu hal yang efektif dalam mengambil keputusan itu yang sifatnya dilema etika, pengambilan keputusan yang paling efektif untuk problema dilema etika? Ya, sekali lagi kembali kepada aturan mainnya juga. Aturan mainnya bahwa guru, PNS, apalagi semua ada ketentuan-ketentuannya, kita pegang dari situ. Kemudian kita juga harus memperhatikan norma-norma sosial, norma etika itu yang kita perhatikan, sehingga kalau ada sesuatu masalah ya kembali kita ungkap di forum briefing apa, tetapi tidak menyebutkan nama orang yang bermasalah, sehingga akan diketahui bersama. Walaupun mungkin mereka tahu, tetapi kalau kita tidak menyebut nama, berarti kan untuk secara umum mengingatkan kita semua. Tetapi secara pribadi yang bersangkutan kita ajak diskusi, sehingga terjadi pemahaman yang akhirnya kembali kepada real aturan. Dalam pengambilan keputusan tadi dan untuk diskusinya dan sebagainya, ada tantangan tersendiri nama buat Anda? Selama ini kalau tantangan tidak ya. Hanya sekali lagi saya menganggap dialog berdua, diskusi berdua itu kan suatu forum ilmiah tapi terbatas gitu ya. Karena kita pada itu kan sama-sama berpendidikan tinggi, biasa forum ilmiah. Nah, dialog berdua dalam menyelesaikan suatu masalah, apalagi menyangkut masalah etika, kan itu kan kita menyampaikan sudut pandang kita menyampaikan sudut pandang dari sudut aturan, kan sementara beliau yang dilakukan seperti ini, sehingga kan nantinya akan terjadi pemahaman. Sekali lagi semuanya harus pada aturan yang ada. Saat Bapak mengambil keputusan
ya bisa juga tanpa perencanaan gitu ya. Tetapi kalau itu sudah ada planning persiapan untuk mengambil suatu keputusan ya schedule-nya sih harus kita siapkan ya. Schedule yang seperti apa, bahwa ini menyangkut keputusan yang akan diambil tentang kurikulum gitu ya, kita akan mendekatkan dengan pihak BKS kurikulum, dengan pihak kurikulum gitu kan. Kemudian bagaimana tanggapan dari beliau mereka, kemudian kita uploadkan di body papan atau briefing, sehingga nanti keputusannya seperti apa kan kita mungkin ada masukan dari teman-teman juga. Dari selama pengambilan keputusan dan kegiatan ini itu faktor-faktor apa, atau adakah seseorang yang benar-benar mendukung untuk Bapak mengambil keputusan itu, ada tidak? Orang-orang tertentu mungkin, atau faktor-faktor tertentu yang menjadi memperkuat keputusan Bapak? Setiap tempat di mana kita bekerja pasti ada yang memang mendukung kita dengan pemikiran kita, ada juga yang belum bisa menerima ya, sehingga kalau kita punya rencana planning untuk kemudian diambil keputusan ya dengan beliau-beliau yang sepemikiran kita itu ya biasanya kita akan mendapat dukungan dalam rangka, tetapi ya sekali lagi bukan semata-mata karena kita pro sama teman itu, tetapi karena pemikirannya sama, kita akan membawa sekolah ini lebih baik, lebih maju dan lebih berprestasi. Setelah mengambil keputusan, setelah istilahnya menyelenggarakan keputusan itu, menyampaikan keputusan itu, Bapak pernah merefleksikan keputusan yang sudah disampaikan atau keputusan yang telah diambil itu seperti apa? Refleksi diri atau refleksi bersama dengan rekan? Ya, seperti kita mengambil keputusan mengadakan gelar budaya gitu kan, kita tur di rapat dulu gitu kan. Oke, kita mengadakan ini, kita menyampaikan ini, kemudian panitianya dan sebagainya, kemudian sampai dengan pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan akhirnya kita tur kembali, kita minta masukan dari teman-teman evaluasinya seperti apa. Nah, artinya kan kembali kalau itu forum besar ya kita akan meminta masukan dari teman-teman untuk evaluasi kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, apa yang akan kita persiapkan untuk kedepannya. Tapi kalau misalnya itu skalanya tidak terlalu besar, hanya skop kecil saja di kesiswaan, ya kita akan minta setelah diambil keputusannya, setelah dilaksanakan ya refleksinya ya beberapa orang saja yang berkaitan dengan itu. Dalam pengambilan keputusan nih Pak, pernah nggak Bapak membuat keputusan yang mendadak atau cepat dan luar biasa, maksudnya off the book? Pernah nggak? Selama ini yang sifatnya off the book, keputusan luar biasa. Kalau dalam waktu singkat enggak juga sih, tetapi planning cukup ada persiapan yang panjang juga. Tapi kalau hal-hal yang kecil ya mungkin saat itu juga. Tetapi terkadang keputusan yang kita ambil kalau memang tidak pas, ya kita harus berani mengatakan keputusan yang kemarin kita cabut, kita ganti yang baru. Tetapi dengan pemahaman bahwa kita menyampaikan tadi kepada pihak-pihak yang memang kesimpulan dari keputusan itu ya harus kita jelaskan juga. Karena keputusan kalau yang memang tidak pas, apa salahnya untuk ditarik lagi dengan keputusan yang lain. Berarti boleh nggak Pak? Bisa, karena manusia kan tempat salah dan kita jangan mengulangi kesalahan. Iya Pak. Lalu prinsip apa yang paling sering Bapak ambil atau digunakan dalam pengambilan keputusan? Prinsip berbasis akhir atau prinsip berbasis pada peraturan, atau yang terakhir adalah berbasis rasa peduli? Mana yang lebih sering diambil dalam mengambil keputusan? Yang jelas kita mengutamakan dulu yang berbasis aturan. Kalau memang aturan seperti ini, kemudian permasalahannya seperti ini, kita kembalikan aturan. Tetapi keputusan itu terkadang ya apa ya? Ya berdasarkan perasaan juga sih, ada intuisi. Kemudian yang ada subjektivitas ada, tetapi sekali lagi
dinamika itu akan pasti terjadi. Suatu keputusan yang sudah diambil kemudian perjalanannya sedang dilaksanakan kok ternyata kendala dan bahkan kurang sesuai dengan harapan kita, ya akhirnya keputusan itu kita cabut lagi, kita ulang lagi, kemudian kita cari solusi yang baru. Dan kalau itu memang terjadi, ya berarti apa salahnya kita mengatakan keputusan kemarin salah, keputusan kemarin tidak pas gitu. Kita mengakui saja, karena kan sekali lagi manusia tempat salah dan kita kalau memang merasa bersalah dengan keputusan yang kita ambil kemarin, ya kita mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman yang memang lebih bisa diterima, lebih masuk akal dan lebih pas, itu ya kita pakai. Berarti sedikit ya Pak, tapi masih langsung bekerja. Iya. Terus maaf nih Pak, dalam pengambilan keputusan pernah nggak Bapak mengambil keputusan yang sifatnya menguntungkan diri sendiri, maksudnya individu Bapak atau pribadi Bapak? Insya Allah saya tidak akan mengambil keuntungan pribadi, apalagi untuk memperkaya. Bagi saya pribadi, saya lebih baik saya tombok daripada saya mengambil keuntungan, karena saya sudah di 4 tempat sekolah dan alhamdulillah dibanding teman-teman kepala sekolah yang lain, saya ditempatkan di dekat rumah. Jadi saya sudah diberikan nikmat yang begitu besar, maka saya harus mengambil keuntungan lagi. Justru apa yang bisa kita berikan kepada negara, jangan kita menanyakan negara bisa beri apa pada saya. Yang terakhir Pak Sri, bagaimana jika keputusan yang diambil itu bertentangan dengan orang banyak? Ya, kalau keputusan itu sesuai dengan aturan main, walaupun bertentangan dengan aturan banyak, ya saya akan ambil yang sesuai dengan keputusan. Karena saya ingat betul seperti yang disampaikan Pak Jokowi selaku presiden kita, jangan membenarkan yang biasa kita lakukan, tapi biasakan melakukan yang benar. Jadi kalau bersinggungan dengan banyak orang lain karena mereka punya kepentingan, tetapi tidak sesuai dengan aturan lainnya, ya kita tetap berpegang pada aturan itu. Matur nuwun Pak Sri, luar biasa sekali. Hari ini saya bisa mengambil ilmu dari Pak Sri, dari pengalaman-pengalamannya. Mungkin lain waktu saya juga akan ngangsu kawruh lagi pada Pak Sri. Matur nuwun. Hanya sedikit pengalaman ya. Terima kasih waktunya Pak Sri dalam pengambilan keputusan. Semoga besok nantinya kalau saya berorganisasi atau mungkin saya di hadapan pada menjadi pemimpin di sekolah dan sebagainya, saya bisa mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan. Matur nuwun Pak Sri. Kita doakan mudah-mudahan lolos guru penggerak. Amin, amin, amin. Kepala sekolah. Matur nuwun Pak Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara selanjutnya bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bawang, Bapak Sukianto, SPD, MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak di sore hari ini. Monggo, gimana Mbak Bisa? Terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Batang di bagian modul 3.1 demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan terutama sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini saya datang kepada Bapak karena Bapak sebagai kepala sekolah dari SMP 3 Bawang ya. Terima kasih waktunya sudah menyediakan waktu sore hari ini di luar jam dinas. Saya sangat berkesan sekali. Nah, di sini saya ingin ngangsu kaweruh, saya ingin menimba ilmu dari Bapak sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Iya. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bapak terkait itu. Nathan, apakah Bapak pernah mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika? Terima kasih Mbak Bisa. Ini untuk keputusan kan bisa di sekolah ya, maksudnya di sekolah ini ketika itu ada ya bukan kasus tapi
suatu hal yang harus kita putuskan, yang merupakan suatu dilema. Jadi kasusnya gini, pada saat itu kita akan mengadakan study tour nggih, study tour, tetapi kita mengetahui bahwa masyarakat atau warga sekitar Bawang itu kan tidak semuanya menengah ke atas. Ya, jadi ya untuk pembayaran atau untuk iuran yang sudah ditetapkan oleh kesiswaan itu tidak bisa dipenuhi. Ya, ini kan kalau kita lihat kan akan menjadi tidak eh, tidak adil dengan yang lain. Jadi keputusan kita pada saat itu, saya tidak memutuskan bersama, saya tidak memutuskan sendiri, tapi memutuskan bersama dengan berlembuk dengan urusan-urusan khususnya yang kesiswaan dan untuk wakil kepala sekolah. Jadi di situ dengan dengan orang tua wali itu datang. Jadi intinya konsultasi, ya diskusi, ya intinya anak itu mau ikut tetapi tidak punya dana. Nah, itu kan yang menjadi dilemanya kan gitu. Jadi tetapi dari keputusan itu kita ambil bahwa anak tetap kita ikutkan walaupun ya untuk kontribusinya atau pembayarannya tidak penuh. Jadi tetap kita ikutkan. Berarti ada keringanan. Ada keringanan, ya sebenarnya tidak satu, ada banyak, tapi kan untuk yang berat itu tidak menghadap langsung, tetapi tidak seperti yang satu ini, untuk ya intinya tidak sampai 100% gitu. Ada beberapa dengan tim gitu. Mungkin yang dimaksud gitu. Ya. Bagaimana cara Bapak sebagai pimpinan bisa mengidentifikasi bahwa permasalahan yang hadir itu adalah masalah dilema etika atau bujukan moral? Ya, ini kalau kita lihat kita Bu Vista ya, Mbak Vista. Boleh, boleh siapa saja, Pak. Untuk bujukan apa tadi? Bujukan moral. Bujukan moral, berarti kan kalau tidak dibujukan moral itu kan berarti konotasinya negatif ya mungkin ya. Negatif. Tetapi kalau dilema itu kan berarti yang yang antara kebutuhan kita itu nanti imbasnya bagaimana gitu. Ya. Prosesnya ya ketika ada suatu masalah, kita lihat dulu, kita analisa dulu. Ya, yang pertama mungkin untuk ini sebenarnya untuk permasalahan ini yang pertama itu apa sih nanti kalau ketika kita putuskan itu efeknya bagaimana? Okay. Yang kedua untuk imbasnya ya yang itu. Yang kedua untuk masalah ini sebenarnya masalah ini datang dari mana, masalahnya itu datangnya dari mana, terus mungkin kalau sehubungan di sekolah ya dari pihak mana tidak bermuatan apa-apa, seumpama kalau muatannya tidak baik ya kita selesaikan dengan yang baik gitu. Dalam pengambilan keputusan biasanya itu sebenarnya ada permasalahan yang A ini benar, B juga benar, tetapi semuanya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tetapi misalnya harus memutuskan salah satu yang harus dikerjakan, Pak. Mungkin kasus-kasus yang terjadi di Bawang mungkin ada, Pak, yang harusnya ini benar dan yang masalah ini juga benar, tapi kita harus menjalankan ini. Ya kalau masalah seperti itu biasanya banyak bisa masalah
tetapi kita akan melihat atau mengkaji lagi masalah mana yang lebih urgen. Ya, seumpama tentang yang pertama mungkin kalau ada tentang kesehatan dan apa yang mungkin yang pertama yang kita ambil yang tentang yang urgen dulu tentang kesehatan itu. Gitu. Itu sebagai salah satu contohnya ya Pak. Iya. Bagaimana selama ini Bapak yang dilakukan yang paling efektif saat pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika, paling efektif pengambilan keputusan? Iya, ya seperti tadi kalau seumpama yang paling efektif untuk pengambilan keputusan itu ya kita yang pertama yang tentang urgen dulu, yang urgen, yang masalah yang terpenting dulu, yang terpenting imbasnya mungkin halayak banyak ya untuk warga sekolah. Terus yang berikutnya tidak membebani lah, tidak terlalu membebani gitu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini banyak menjadi tantangan Bapak yang sifatnya dilema etika dalam mengambil keputusan? Yang apa tadi yang hal-hal apa saja yang menjadi tantangan? Iya, tantangan. Untuk tantangan ya ada, mesti setiap permasalahan mesti menjadi, ketika dilema itu tantangannya untuk mengambil keputusan ada. Ya. Yang pertama ya mungkin ketika kita mengambil keputusan itu ada mungkin ini imbasnya, berarti tentang imbas, tentang apa setelah putusan kita ambil nanti ini berpengaruh pada si A, tidak berpengaruh pada si B, tidak, atau mungkin pengaruh pada siswa didik atau yang lain. Yang jelas ketika kita mengambil keputusan ya harus apa jauh-jauh juga memperhatikan aspek lainnya. Kemudian saat mengambil keputusan dan keputusan itu sudah bulat, itu biasanya Bapak memberikan keputusan itu kepada warga sekolah atau apa itu secara mendadak atau ada perencanaannya? Ya, untuk keputusan itu kan berbasis apa ya, maksudnya untuk permasalahan ya. Permasalahan ini sifatnya seketika apa sudah terjadi tiap periode ya, dan sering terjadi ya. Kalau itu ya sebetulnya setiap keputusan kalau saya di sana itu ya akan kita walaupun itu sifatnya mendadak gitu ya, akan kita komunikasikan, akan kita kita sampaikan ke teman-teman, bahwa ini ada permasalahan ini yang nantinya keputusannya kayak gini. Jadi dipublikasikan, tidak publikasikan, disosialisasikan ke teman-teman. Tetapi tidak semua kasus yang ada itu kita komunikasikan ke teman-teman. Jadi kita lihat hal urgen kepentingannya dulu. Seumpama kepentingan ini menyangkut masalah pribadi, berarti kita pilah-pilah antara ini. Tapi biasanya ya untuk itu kita berarti perencanaan ya, dengan perencanaan kita rencanakan kasus ini atau kasus dilema ya itu ya, itu kita rencanakan nanti untuk briefing hari ini atau besok nanti ada persiapannya gini, nanti penyampaiannya gini, dan mungkin solusinya begini. Jadi tergantung itu permasalahannya. Tingkat permasalahannya. Masalah itu urgen, tidak sifatnya terlalu sensitif, tidak. Kalau sensitif kan biasanya hubungannya dengan personal pribadi. Terus apakah ada di lingkungan sekolah Bapak itu faktor-faktor yang mendukung, faktor-faktor yang membantu, ataupun orang-orang yang membantu
itu dalam Bapak mengambil keputusan? Ya tentunya ada. Tentunya ya, sebagai pemimpin itu ya tidak didaktar ya. Kalau dalam teori kepemimpinan ada didaktar ada apa. Kalau kita kan setiap keputusan kita kan punya namanya berarti wakil kepala sekolah, bagian urusan-urusan dari humas, kesiswaan, kurikulum, sarpras, itu kan sebagai pembantu seorang pemimpin kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Kalau seumpama hubungannya dengan siswa berarti kita melibatkan kesiswaan, melibatkan ya yang terkait lah. Berarti kerjasamanya baik ya Pak? Iya, Siswa iya, itu ya alhamdulillah untuk sekolah kita ya insya Allah kondusif lah. Alhamdulillah. Nggih. Saat mengambil keputusan, pernahkah setelahnya Bapak merefleksikan keputusan yang sudah diambil tersebut? Ya secara apa untuk apa ya, aplikasi tidak, tetapi secara terselip ya